Lini serang timnas Indonesia berpotensi tambah bergairah dengan peluang kehadiran calon pemain naturalisasi Luke Vickery. Penyerang berusia 20 tahun tersebut kini memperkuat MacArthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia, A-League. Meski berusia muda, performa Vickery terbilang cukup menjanjikan. Total 4 gol dan 1 assist berhasil dibukukan sepanjang 19 penampilannya bersama MacArthur musim ini. Kabar baiknya, pesepak bola berdarah Medan ini menegaskan siap membela timnas Indonesia yang saat ini dipimpin John Hartman. Saya pasti akan terbuka untuk membela timnas Indonesia dan tentunya sangat menarik berada di tim nasional. Bermain di depan puluhan ribu supporter Indonesia, saya pikir akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya pasti akan mempertimbangannya, kata Luke Vickery. Jalan Vickery untuk membela skuad Garuda makin terbuka lebar setelah berbicara dengan John Hartman. Vickery ternyata mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Ia sadar tim Merah Putih menyematkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2030. Jika saya membela timnas Indonesia suatu hari nanti, saya akan senang membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia untuk pertama kali, tegas Luke Vickery. Pemain kelahiran Hawaii itu memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ibu. Timnas Indonesia mulai mematangkan peta jalan menuju Piala Asia 2027. Skuad Garuda dikabarkan tengah membidik dua kekuatan Asia Barat, Oman dan Kuwait, sebagai lawan tanding dalam agenda FIFA Matchday edisi Juni 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi kompetitif untuk menguji ketangguhan tim menghadapi karakter permainan khas Timur Tengah. Melansir laporan dari akun The ASEAN Football, PSSI disebut telah menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Oman dan Kuwait. Uji coba ini menjadi krusial mengingat perbedaan level di tangga FIFA. Oman saat ini bertengger di peringkat 79 dunia, sementara Kuwait berada di posisi 134. Timnas Indonesia sendiri yang berada di peringkat 122 membutuhkan lawan berkualitas untuk mendongkrak mentalitas bertanding sebelum turun di turnamen final tingkat benua pada awal tahun depan. Meski rumor mengenai pertemuan dengan Oman dan Kuwait menguat, Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih enggan memberikan konfirmasi resmi mengenai identitas lawan. Erick menegaskan bahwa federasi tidak akan mengumumkan nama negara tersebut sebelum ada kesepakatan tertulis yang mengikat secara administratif. Erick menjelaskan sejauh ini sudah ada respons positif dari beberapa pihak, namun semuanya masih dalam tahap komunikasi awal. Di sisi lain, Erick Thohir juga menyoroti pentingnya masa transisi bagi pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman. Agenda FIFA Matchday Juni nanti akan menjadi panggung penting bagi Hartman untuk melakukan konsolidasi tim dan memahami dinamika persaingan di zona Asia yang berbeda dengan latar belakang kepelatihannya selama ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji sebelumnya juga memberikan sinyal senada bahwa sudah ada satu negara Asia yang menunjukkan respons positif. PSSI meminta para pendukung untuk bersabar menanti rilis resmi setelah seluruh detail administratif pertandingan rampung disepakati. Striker VVV Venlo, Dian Zandbergen, punya keinginan kuat untuk membela timnas Indonesia pada masa depan, meski Liga Belanda sempat terguncang oleh isu paspor gate. Perkembangan isu paspor di Liga Belanda juga sampai di telinga Dian Zandbergen, yang notabene punya darah Indonesia. Striker VVV Venlo tersebut memenuhi syarat membela timnas Indonesia melalui darah ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dalam wawancara dengan FC AFK Kin pada 8 April 2026 lalu, Dian Zandbergen buka suara soal kasus paspor di Liga Belanda. Menyusul isu paspor di Liga Belanda, Dian Zandbergen mengaku bersyukur bahwa dirinya tidak terlibat dalam pusaran kasus tersebut. Meski begitu, keinginan Dian Zandbergen untuk membela timnas Indonesia tidak akan surut. Dirinya masih berhasrat untuk membela timnas Indonesia. Dian juga mengaku bahwa dirinya masih memiliki keluarga yang tinggal di Indonesia dari jalur sang ibu. Dian Zandbergen kerap digadang-gadang jadi calon striker timnas Indonesia. Statistiknya cukup oke pada musim ini bersama VVV Venlo. Striker kelahiran 5 September 2001 sukses mencetak 13 gol dari 33 pertandingan. Pada semua ajang, andai jadi bergabung dengan timnas Indonesia, dirinya akan menambah pilihan di lini depan. Sebelumnya sudah ada Mauro Zylstra, Jens Raven, Rafael Strauch, Ole Romani, dan Ragnar Oratmangun. Kegagalan menapaki Piala Dunia 2026 membuat PSSI harus cepat move on untuk menuju Piala Dunia 2030. Berbagai program disiapkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, untuk menuju Piala Dunia 2030, tim harus punya kualitas pemain, pelatih, dan program yang bagus. Dari sisi kepelatihan, Erick mengapresiasi John Hartman yang serius dan menghargai kultur Indonesia. Dia berharap
Coach John bisa terus menjaga performa tim dari sisi taktikal, adaptasi, dan kedisiplinan. Selain itu, Erik menyebutkan harus mendorong program. Setelah tuan rumah FIFA Series, pihaknya juga mencari lawan untuk main pada Juni. Erik juga mempersiapkan Coach John untuk berlaga di Piala AFF hingga menunggu FIFA ASEAN. Sedangkan untuk November, Erik ingin mendatangkan negara dengan kultur sepak bola besar untuk berlaga melawan Indonesia. Namun untuk ini, pihaknya masih mencari siapa yang siap datang ke tanah air. Menurut Erik, program melawan negara besar itu penting untuk terus mendorong Indonesia bisa kompetitif. Seperti kemarin lawan Bulgaria, itu saya rasa kompetitif. Mudah-mudahan yang ini kita bisa jaga persiapan-persiapan dan juga Coach John bisa memberikan taktik yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam oponen, maksudnya lawan tandingnya, tutur Erick Thohir. Sandy Walsh menilai hadirnya John Hartman bisa membawa banyak perubahan di timnas Indonesia. Hartman memimpin timnas dengan cukup meyakinkan pada FIFA Series 2026 lalu. Kemenangan atas Saint Kitts dan Nevis serta permainan solid meski kalah dari Belgia menjadi modal penting. Sandy menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Hartman di timnas Indonesia cukup baik. Dia tidak ragu untuk berkenalan dengan semua pemain meski belum pernah bertemu. Komunikasi jadi kunci utama karena pemain skuad Garuda berada di liga yang tersebar di Eropa. Pemain asal Buriram United ini melanjutkan, saat sudah berada di timnas, mereka akan berusaha memberikan yang terbaik. Waktu berkumpul yang mepet, membuat tim pelatih harus menemukan pendekatan terbaik. Ini yang terus diusahakan oleh Hartman untuk bisa memberikan instruksi agar semua pemain bisa satu visi. Selanjutnya, Sandy berharap ini jadi momentum tepat untuk kebangkitan timnas Indonesia. Kegagalan menembus Piala Dunia 2026 harus menjadi motivasi untuk bisa lolos pada edisi selanjutnya. Menurutnya, skuad Garuda akan berjuang lebih keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kami memiliki kelompok yang indah, tim yang baik, dan saya selalu sangat senang bisa kembali bersama mereka, karena ini menyenangkan. Jadi itu juga merupakan pencapaian yang sangat besar dari tim, tutupnya. PSSI mengakui sedang melakukan pendekatan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menyebut proses tersebut masih dalam tahap awal. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger. Dia juga pernah tampil di level internasional usia muda bersama Australia U19. Status tersebut membuat peluang untuk membela timnas Indonesia masih terbuka karena belum bermain di tim senior. Sumarji menegaskan, pendekatan yang dilakukan masih sebatas komunikasi awal dan belum mengarah pada keputusan final. Dia juga memastikan belum ada perkembangan signifikan terkait proses naturalisasi pemain tersebut. Isu penambahan pemain naturalisasi sebelumnya sempat mencuat. Timnas Indonesia disebut akan menambah amunisi baru untuk memperkuat komposisi skuad. Namun, Sumarji menyatakan fokus saat ini masih pada proses yang sedang berjalan. Dia belum mengungkap detail terkait rencana lain. Pendekatan terhadap Luke Vickery menjadi bagian dari upaya memperkuat kedalaman skuad, terutama di sektor sayap. Dengan usia yang masih muda, dia dinilai memiliki potensi untuk berkembang jika bergabung dengan timnas Indonesia. Pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang kewarganegaraan yang membuka peluang dui kewarganegaraan terbatas demi memperkuat timnas Indonesia dan mengakhiri polemik pemain diaspora. Langkah ini muncul sebagai respons atas polemik Passportgate yang melibatkan pemain diaspora Indonesia di Belanda. Isu tersebut memunculkan kebutuhan akan aturan yang lebih jelas terkait status kewarganegaraan atlet. RUU Kewarganegaraan diarahkan untuk memberikan ruang bagi penerapan dui kewarganegaraan terbatas. Kebijakan ini menyasar individu dengan nilai strategis, termasuk atlet. Dengan aturan tersebut, pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri memiliki waktu lebih panjang untuk menentukan status kewarganegaraan mereka. Kebijakan ini diharapkan mampu menarik talenta diaspora agar tetap bisa membela timnas Indonesia tanpa terhambat urusan administratif. Supratman menegaskan pemerintah terus mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga nasional di berbagai ajang internasional.